tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Mari teman-teman semua kita menyimak video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan peran pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsi. Yang pertama, daun, tempat tumbuhan untuk membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang kedua, buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Yang ketiga, bunga, tempat perkembangan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang bisa ditanam kembali. Yang keempat, batang, menghantar air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kelima, akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, dan jawablah di buku tulis pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja bagian tumbuhan? Yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tumbuh-tumbuhan? Untuk selanjutnya, jenis-jenis akar. Yang pertama ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh dari biji, berukuran besar dan memanjang lurus ke dalam tanah. Contoh tanaman akar tunggang yaitu kelompok tumbuhan dikotil, seperti mangga, jeruk, dan wortel. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang. Akar ini menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Contoh tanaman akar serabut adalah anggrek, jagung, kentang, pepaya, dan pohon kelapa. Nah, lanjut untuk materi selanjutnya yaitu batang. Batang ada 3, yaitu batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Yang pertama, batang kayu. Batang yang keras dan kuat karena sebagian pohon besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar seperti mangga, cemara, dan beringin. Yang kedua, batang basah. Batang basah yang lunak dan berair, misalnya pada bayam dan kangkung. Yang ketiga, batang rumput. Batang yang tidak keras, mempunyai ruas-ruas nyata dan seringkali berongga, misalnya seperti padi, sereh, dan rumput-rumput pada umumnya. Jenis-jenis daun. Daun bisa dikelompokkan berdasarkan seperti pembuluh darah, yaitu mengalirkan air dari batang ke daun, dan mengalirkan makanan dari daun ke batang, seperti tulang pada tubuh manusia. Tulang daun juga membuat daun memiliki bentuk dan struktur yang kokoh. Contoh yang pertama yaitu daun menjari seperti daun pepaya. Contoh yang kedua, daun sejajar seperti daun pandan. Yang ketiga, daun menyirip seperti daun mangga. Yang keempat, daun melengkung seperti daun suruh atau sirih. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu fotosintesis. Tahukah kamu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Autotrof, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Tempat terjadinya fotosintesis. Yang pertama terjadi di bagian daun tumbuhan. Yang kedua berlangsung di dalam kloroplas. Yang ketiga, kloroplas mengandung klorofil. Yang keempat, klorofil memiliki warna hijau. Karbon dioksida. Karbon dioksida berasal dari udara. Dibutuhkan untuk membentuk glukosa. Jumlah CO2 mempengaruhi proses fotosintesis. Digunakan bersama air saat fotosintesis. Gas masuk melalui stomata pada daun. Cahaya matahari. Matahari sumber energi utama. Cahaya diserap oleh klorofil, membantu pembentukan makanan. Hasil fotosintesis. Yang pertama, menghasilkan glukosa sebagai makanan tumbuhan. Yang kedua, sebagai glukosa disimpan jadi cadangan makanan. Yang ketiga, glukosa membantu pertumbuhan tumbuh. Yang keempat, oksigen bermanfaat bagi manusia dan hewan. Yang kelima, menghasilkan oksigen atau O2 ke udara. Manfaat fotosintesis.
Yang pertama, menyediakan oksigen untuk bernafas. Yang kedua, menjadi sumber makanan makhluk hidup. Yang ketiga, menjaga keseimbangan udara. Yang keempat, membantu kehidupan di bumi. Yang kelima, mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama, cahaya matahari cukup. Yang kedua, air tersedia. Yang ketiga, suhu sesuai. Yang keempat, klorofil dalam keadaan baik. Yang kelima, karbon dioksida tersedia cukup. Yang keenam, kondisi daun sehat.